Permisi Pak Dan, apa ini sudah bisa mulai presentasinya? Ira, ini kelompok udah bisa mulai presentasi apa belum ya? Mungkin tunggu Pak Daniel dulu ya. Oh, oke, Silakan. makasih Mungkin nih. sudah saya suruh. Iya, jadi diawali dengan doa, melakukan presentasi dan memimpin diskusi, kemudian kembalikan ke saya. Selamat siang, Pak Dan, dan selamat siang untuk teman-teman semua di sini. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis struktur modal dan risiko kredit, di mana ada anggota kelompok yaitu Sandra Ayu dengan NIM 121910022, selanjutnya ada Valentitan Febio dengan NIM 121910025, dan terakhir ada Vidya Paramita dengan NIM 121910026. Pengertian struktur modal. Mohon maaf sebelum memulai perkuliahan pada siang ini, alangkah baiknya didahului dengan doa. Doa menurut ke agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Sutrisno menyatakan bahwa struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau utang dengan modal sendiri. Teori struktur modal berkenaan dengan bagaimana modal dialokasikan dalam aktivitas investasi aktivarial perusahaan dengan cara menentukan struktur modal antara modal utang dan modal sendiri. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang dalam suatu perusahaan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi suatu perusahaan karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan berimbas pada posisi finansialnya. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas saldo laba dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, sementara modal sendiri dibagi menjadi saldo laba dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Maka dari itu, memahami struktur modal adalah hal penting. Pembagian struktur modal. Struktur modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah simple capital struktur, yaitu jika perusahaan hanya memiliki modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua, complete capital struktur, yaitu jika modal perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Menurut Subramanyam dan John Wilt menegaskan bahwa untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana diwajibkan satu penyajian laba per lembar saham yang dihitung, yaitu laba bersih dikurangi dividendan saham preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, pertumbuhan aktiva.
Pertumbuhan aktiva pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan dana yang memiliki untuk kegiatan operasi dan investasi. Peningkatan jumlah aktiva, baik lancar maupun jangka panjang, membutuhkan dana dengan alternatif pendanaan internal atau dengan pendanaan eksternal. Menurut Fama dan Friends, dalam Hartono, perusahaan yang melakukan investasi melebihi jumlah saldo laba yang dimiliki perusahaan, maka akan memungkinkan adanya peningkatan jumlah pinjaman dari pihak kreditur berupa utang. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala kewajibannya serta memberikan tingkat pengembalian dan memadai bagi investor. Yang ketiga, rasio profitabilitas merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal. Ada 3 rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity. Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin yang rendah dapat menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Return on asset menunjukkan berapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan return on equity menggambarkan tingkat return yang dihasilkan perusahaan bagi pemegang sahamnya. 4. Resiko bisnis merupakan salah satu resiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika menjalankan kegiatan operasinya. Level resiko bisnis suatu perusahaan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan struktur biaya operasionalnya. Selain itu, resiko bisnis dapat terjadi bila perusahaan memiliki hutang yang terlalu tinggi porsinya. Hal ini dikarenakan perusahaan dinilai perlu untuk menyediakan dana dalam jumlah yang memadai guna persiapan pelunasan hutangnya serta adanya beban bunga yang ditanggung perusahaan. Suatu perusahaan dinilai menghadapi resiko bisnis jika ia mengalami laba yang berfluktuasi antara satu periode dengan periode yang lainnya. Selanjutnya, dividen. Dividen dalam hal ini untuk pemegang saham biasa merupakan bagian dari laba yang dibagi kepada pemegang saham dari laba yang diperoleh perusahaan. Rasio pembayaran dividen merupakan instrumen perusahaan untuk menentukan laba yang ditahan serta memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, struktur aktiva. Struktur aktiva yang dimaksud dalam penelitiannya adalah rasio yang menggambarkan proporsi total aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aktiva perusahaan. Tujuan dari perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar porsi aktiva tetap yang dapat dijadikan perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Pendekatan konsep penilaian struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan laba bersih, net income approach. Pendekatan ini dapat diasumsikan investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang juga konstan. Hal ini juga dapat diartikan karena tingkat kapitalisasi dan tingkat biaya utang konstan atau tetap, maka semakin besar jumlah utang perusahaan, maka biaya modal rata-rata tertimbang akan semakin kecil. Yang kedua, teori pendekatan laba operasi bersih. Teori ini diasumsikan biaya modal rata-rata tertimbang konstan. Berapapun jumlah utang perusahaan tetap, dalam teori ini para investor punya sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, biaya utang konstan sama seperti pendekatan laba bersih. Yang kedua, utang perusahaan meningkat, risiko perusahaan ikut meningkat. Oleh karena itu, manajemen menuntut agar keuntungan perusahaan juga harus meningkat. Konsekuensinya, biaya modal rata-rata tertimbang konstan dan keputusan struktur modal menjadi tidak penting. Pendekatan analisis struktur modal. Yang pertama, analisis EPS. Melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif terhadap pendanaan terhadap EPS. Pada tingkat
EBIT yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan cara menghitung EPS pada alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu dan mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda. Perlu dicatat bahwa keputusan ini bisa salah jika aktual EBIT tidak besar yang diharapkan. Yang pertama, EPS yaitu laba per lembar saham sama dengan laba bersih atau jumlah dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua, EBIT laba operasional ditambah non operasional sebelum pembayaran beban bunga dan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Belintitan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan rasio leverage. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio leverage atau penggunaan utang. Manajemen kemudian dapat membandingkan rasio-rasio yang ada saat ini dan rasio-rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-rasio industri sejenis. Rasio leverage terdiri dari rasio utang atau debt ratio dan rasio jaminan atau coverage ratio. Rasio utang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, sedangkan rasio jaminan menentukan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang jatuh tempo. Untuk menghitung rasio utang, manajemen menggunakan informasi dari neraca. Untuk menghitung rasio jaminan, informasi dari laporan rugi laba yang dipergunakan. Berikut rumus untuk menganalisis rasio leverage. Yang pertama adalah long term debt to equity ratio atau LDER. LDER adalah rasio yang mengukur persentase utang jangka panjang dibandingkan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan LDER adalah untuk mengukur modal perusahaan yang dijadikan jaminan terhadap utang jangka panjang. Rumusnya yaitu LDER sama dengan utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Yang kedua, long term debt to asset ratio atau LDAR. LDAR membandingkan utang jangka panjang dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar jumlah aset perusahaan yang didanai oleh utang jangka panjang. Rumus LDAR yaitu LDAR sama dengan utang jangka panjang dibagi total aset. Yang ketiga, debt to equity ratio atau DER adalah seberapa besar perbandingan antara total utang atau utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar jaminan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kreditornya. Rasio ini bisa menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan. Setiap investor selalu menghitung risiko. Rumus DER yaitu DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang keempat, debt to asset ratio atau DAR. DAR adalah rasio perbandingan antara total utang, yaitu utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek, dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mencerminkan berapa besar jumlah aset yang dibiayai atau dibeli menggunakan utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Dan yang terakhir ada rasio jaminan. Rasio jaminan ada dua. Yang pertama time interest earned
sama dengan EBIT dibagi biaya bunga. Dan yang kedua, debt service coverage sama dengan EBIT dibagi biaya bunga ditambah pembayaran pokok pinjaman dibagi 1 dikurangi pajak. Rasio utang dan rasio jaminan dapat dihitung berdasarkan yang pertama posisi keuangan perusahaan pada saat ini, dan yang kedua posisi keuangan perusahaan dengan alternatif-alternatif pendanaan yang ada seperti 100% modal sendiri, 100% hutang, dan sebagainya. Rasio-rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio industri. Dari perbandingan tersebut, manajemen dapat menentukan alternatif pendanaan yang paling tepat bagi perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen harus mempertahankan rasio yang sama dengan rasio industri. Kegunaan perbandingan rasio dengan rasio industri adalah jika perusahaan memilih rasio hutang dan rasio jaminan yang menyimpang dari rasio industri, ia harus memiliki alasan yang kuat. Selanjutnya, analisis arus kas perusahaan. Metode menganalisis dampak keputusan struktur modal terhadap arus kas perusahaan ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Metode ini melibatkan persiapan suatu seri anggaran kas pada kondisi perekonomian yang berbeda dan struktur modal yang berbeda. Arus kas bersih pada situasi yang berbeda ini dapat dianalisis untuk menentukan apakah beban tetap perusahaan seperti pokok jaminan, bunga, sewa, dan dividen saham preferen yang dihadapi perusahaan tidak terlalu tinggi. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar beban tetap bisa mengakibatkan financial insolvency. Gordon Donaldson menyarankan bahwa kapasitas beban tetap perusahaan sebaiknya tergantung pada arus kas bersih perusahaan yang diharapkan dapat terwujud pada saat perekonomian mengalami resesi. Dengan kata lain, target struktur modal ditentukan dengan membuat rencana untuk menghadapi kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Rumus berikut mendefinisikan CBR saldo kas yang diharapkan perusahaan pada akhir periode resesi, yaitu CBR sama dengan CO plus NCFR min FC. CO adalah saldo kas pada awal resesi, NCFR yaitu arus kas bersih dari operasi selama resesi, dan FC yaitu beban tetap perusahaan. Selanjutnya, ada teori struktur modal. Yang pertama ada balancing theories. Suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik ke bank atau juga dengan menerbitkan obligasi. Ada beberapa bentuk resiko yang harus ditanggung perusahaan jika menerapkan kebijakan ini, yaitu yang pertama, perusahaan meminjam dana ke bank, maka dibutuhkan jaminan atau agunan. Jika terlambat membayar angsuran kredit, maka bank akan menyita agunan dan kemudian dilelang, sehingga perusahaan kehilangan aset yang digunakan. Yang kedua, jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi, maka risiko yang dihadapi adalah tidak sanggup membayar bunga obligasi dari waktu yang telah ditentukan. Maka perusahaan melakukan berbagai kebijakan, termasuk mengkonversi pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Dan yang ketiga, karena publik menilai kinerja keuangan perusahaan tidak baik khususnya dalam kemampuan manajemen struktur modal. Yang kedua ada pecking order theory. Suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimiliki perusahaan. Contoh, menjual gedung, tanah, peralatan, dengan menerbitkan dan menjual saham di modal dan dana yang berasal dari saldo laba. Kebijakan ini perusahaan melakukan pengurangan kepemilikan aset yang dimilikinya dengan kebijakan penjualan. Solusi untuk memperkecil resiko yang timbul karena diterapkannya kebijakan ini adalah
kebijakan penjualan aset berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, menerapkan kebijakan prudential principle atau prinsip kehati-hatian sebelum keputusan tersebut dibuat, artinya keputusan yang dibuat berdasarkan perhitungan yang matang, baik dari segi matematis dan analisis kualitatifnya. Dan yang ketiga, menerapkan kebijakan yang bersifat kontrol keras atau hard control terhadap keputusan yang diambil. Artinya, setelah keputusan tersebut diambil, maka dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan maksimal. Next. Selanjutnya ada konsep leverage. Yang pertama ada operating leverage. Bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan pemasaran yang bersifat tetap. Misal gaji bulanan karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada degree of operating leverage. Degree of operating leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan penjualan terhadap pendapatan atau profit. Secara formal, degree of operating leverage atau DOL bisa dituliskan sebagai berikut. DOL sama dengan persentase perubahan laba atau EBIT dibagi persentase perubahan unit terjual. Yang terakhir ada leverage keuangan. Bisa diartikan sebagai besarnya beban terhadap beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk utang yang digunakan oleh perusahaan. Karena itu, pembicaraan leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap atau bunga yang tinggi berarti menggunakan utang yang tinggi. Perusahaan tersebut dikatakan mempunyai leverage keuangan yang tinggi, yang berarti degree of financial leverage atau DFL untuk perusahaan tersebut juga tinggi. Next. Pengertian analisis struktur modal. Analisis struktur modal adalah evaluasi berkala terhadap semua komponen dalam struktur modal perusahaan. Komponen yang dimaksud adalah komponen pembiayaan ekuitas dan utang perusahaan. Tujuan analisis struktur modal adalah menentukan apakah gabungan antara utang dan ekuitas perusahaan memungkinkan penciptaan kekayaan tanpa terlalu membahayakan solvabilitas jangka panjang atau fleksibilitas finansial. Dengan tujuan pelaporan perubahan modal kerja memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi dengan menunjukkan sumber penggunaan modal kerja dalam satu periode. Selanjutnya ada resiko kredit sebagai sumber pendanaan yang berasal dari utang. Perusahaan memiliki modal yang berasal dari utang besar, maka perusahaan tersebut akan memiliki resiko kredit yang tinggi. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kredit tersebut. Jika tidak, kinerja keuangan perusahaan akan menurun. Penanaman modal akan berpikir terlalu beresiko untuk menanamkan dana pada perusahaan yang memiliki tingkat utang dengan resiko kredit yang tinggi.
Perusahaan dengan risiko kredit tinggi dapat memperkuat hubungan antara struktur modal yang berpengaruh negatif pada profitabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidya. Selanjutnya adalah risiko kredit. Pengertian risiko kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 PBE 2009. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Dan menurut Ikatan Bankir Indonesia 2016 Nomor 23, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Untuk memenuhi persyaratan peraturan yang lebih ketat dan menyerap biaya modal yang lebih tinggi untuk risiko kredit, banyak bank yang merombak pendekatan mereka terhadap risiko kredit dengan memiliki peran penting pada profitabilitas karena penurunan dari pendapatan bank timbul dari bunga pinjaman yang diperoleh risiko kredit yang diproksikan dengan NPL atau non-performing loan. NPL ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Penurunan maupun peningkatan kecukupan modal berpengaruh pada perilaku bank. Semakin tinggi kecukupan modal atau CAR menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank tersebut. Menurut Joseph et al. 2012 juga menyebutkan bahwa terjadinya kenaikan kredit bermasalah akan menurunkan laba perusahaan, sehingga terjadi hubungan yang negatif antara NPL dengan profitabilitas. NPL yang merupakan rasio keuangan ini mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan kredit bermasalah yang dihadapi. Berdasarkan SE Bank Indonesia nomor 13/30 DPNP ditetapkan bahwa rasio NPL tidak boleh lebih dari 5%. Semakin tinggi tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sehingga bank mengalami kredit macet yang akhirnya akan berdampak pada kerugian bank. Berikut ini rumus dari NPL menurut Soekarno dan Saitu tahun 2006 yang merupakan NPL sama dengan kredit kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet total kredit yang diberikan dibagi total kredit yang diberikan. Next. Menurut Rifai dan kawan-kawan 2007, sistem pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan yang pertama, karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur, serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga. Yang kedua, jangka waktu kredit atau maturity profile dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar. Yang ketiga, aspek jaminan, anggunan, dan atau garansi. Yang keempat, potensi kegagalan pembayaran. Yang kelima, kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan. Next. Selanjutnya adalah studi kasus. Kasus berikut merupakan analisis struktur modal toko Sinar Print Palopo. Tabel pertama itu merupakan tabel debt ratio.
yang dianalisis dari tahun 2014 sampai 2017. Dengan DAR 2014 50%, 2015 47%, 2016 48%, 2017 49%. Dan tabel yang kedua ini long term debt to equity atau LDAR. Yang di mana 2014 94%, 2015 84%, 2016 87%, dan 2017 83%. Next. Yang selanjutnya merupakan tabel EBIT dan TA. Sama-sama dianalisis dari tahun 2014 hingga 2017 dengan persentase TIE 163%, 2015 176%, 2016 174%, dan yang 2017 181%. Selanjutnya ada tabel ROA, di mana persentasenya tahun 2014 2,22%, tahun 2015 2,61%, 2016 2,23%, 2017 2,66%. Next. Yang selanjutnya ada tabel ROE, di mana tahun 2014 13,75%, 2015 13,61%, dan 2017 13,53%. Tabel selanjutnya merupakan tabel peningkatan struktur modal, di mana hasil rekap dari tabel-tabel di atas. Next. Yang terakhir ini ada tabel presentase modal dan utang. 2014 tidak ada naik turun. 2015 dinyatakan presentasinya minus 9,51%. Untuk modal pinjaman, untuk modal sendiri presentasinya 2,15%, berarti naik. Terus untuk tahun 2016 modal pinjaman dengan presentase 9,48%, dengan modal sendirinya 3,75%. Tahun terakhir analisis 2017, presentasinya modal pinjaman 6,45% dan modal sendiri 5,12%. Next. Selanjutnya ada pembahasan dari studi kasus di atas. Hasil perhitungan DAR pada tahun 2014 sebesar 50%, yang artinya penggunaan modal pinjaman sebesar 50% dari total aset atau sebesar 367 juta dari total keseluruhan aset yang dimiliki, yaitu 733 juta. Debt to asset ratio atau DAR ini pada tahun 2015 sebesar 47%, yang artinya penggunaan modal pinjaman sebesar 47% dari total aset, yaitu 332,98,300 juta. Dari total aset atau sebesar 363,751,219. Dari total keseluruhan aset yang dimilikinya, yaitu 751,470 juta 307 rupiah. DAR pada tahun 2017 sebesar 49%, yang artinya penggunaan modal pinjaman sebesar 49% dari total aset sebesar 382.207 juta. Dan keseluruhan aset sebesar 794 juta. Next. Selanjutnya pembahasan untuk analisis long term debt to equity ratio. Hasil perhitungan
long term debt to equity ratio pada tahun 2014 sebesar 93%, yang artinya penggunaan modal pinjaman mengalami penurunan. Long term debt to equity ratio pada tahun 2015 turun drastis menjadi 84%, yang artinya penggunaan modal pinjaman sebesar 84% dari modal sendiri, yaitu 315 juta. Dengan modal sendirinya sebesar 370.869 juta. Long term debt to equity ratio pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 87%, yang terjadi penggunaan modal pinjaman sebesar 87% dari modal sendiri, yaitu 337.875 juta. Dengan modal sendiri sebesar 380 juta. Long term debt to equity ratio kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 83%, yang artinya penggunaan modal pinjaman sebesar 83% dari modal sendiri. Next. Selanjutnya analisis EBIT dan T. Pada toko Sinar Print Kota Palopo ini, biaya bunga dan EBIT yang diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil perhitungan times interest earned toko Sinar Print Palopo selama tahun 2014 hingga 2017, yaitu laba bersih sebelum pajak yang diperoleh toko Sinar Print Palopo di tahun 2014 adalah sebesar Rp50.353.250 dengan bunga sebesar 9% dari total pinjaman di tahun ini, yaitu sebesar Rp30.870.000. Maka tingkat pengembalian utang sebesar 1,63 kali, dan tahun 2015 EBIT sebesar Rp49.920.100 dengan beban bunga sebesar 9% dari total pinjaman di tahun ini, yaitu sebesar Rp28.350.000. Maka tingkat pengembalian utang naik 13%, yaitu 1,76 kali. Tahun 2016 EBIT yang diperoleh oleh toko Sinar Print ini adalah sebesar Rp52.803.500 dengan beban bunga sebesar 9% dari total pinjaman di tahun ini sebesar Rp30.408.750. Maka tingkat pengembalian utang dianggap turun sebesar 2% dari tahun sebelumnya menjadi 1,74 kali. Dan tahun 2017 EBIT sebesar Rp55.181.250 dengan beban bunga sebesar 9% dari total pinjam di tahun ini sebesar Rp30.510.000. Maka tingkat pengembalian utang menjadi 7% menjadi 1,81 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Itu tadi merupakan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Yang selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab, yaitu 4 sesi. Sebentar. Pada sesi pertama, kelompok kami akan memberikan kesempatan kepada Agnes, Angel, dan Alex. Untuk yang penanya pertama,
Agnes, persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 1219001 ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana kualitas keadaan struktur modal perusahaan dengan tingkat kredit yang tinggi dan apa dampaknya pada investor? Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes atas pertanyaannya. Selanjutnya Angel, boleh open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angela Mankarita dengan NIM 1219004 hendak bertanya apa hubungan signifikan antara tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan risiko kredit. Terima kasih. Mohon maaf Angel, apa bisa diulangi pertanyaannya tadi putus-putus? Ya, saya ulang, Sandra. Apa hubungan signifikan antara tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan risiko kredit? Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Alex, boleh open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM 1219002. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok, seberapa pentingkah kesehatan struktur pemodalan lembaga dalam unsur-unsur kreditabilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas ketiga pertanyaannya. Kami minta waktunya untuk berdiskusi sebentar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Bagaimana kualitas keadaan struktur modal perusahaan dengan tingkat kredit yang tinggi dan apa dampaknya pada investor? Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar penggunaan utang, maka akan semakin besar kewajibannya. Lalu adanya indikasi teori pecking order yang memperkuat pernyataan bahwa perusahaan memiliki tingkat keuntungan tinggi ternyata cenderung menggunakan utang yang lebih rendah. Namun, perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena alasan dana internal yang tidak mencukupi. Di samping itu, dengan adanya tingkat kredit yang tinggi, perusahaan akan lebih memprioritaskan pembayaran kewajiban daripada profitabilitas kepada investor.
sehingga hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dalam menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Apakah sudah menjawab, Agnes? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Pertanyaannya adalah, apa hubungan signifikan antara tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan risiko kredit? Jawabannya adalah hubungan signifikan antara tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan risiko kredit, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh bank ditentukan dari penyaluran kredit. Salah satu langkah untuk meningkatkan keuntungan bank yaitu meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat yang akan berdampak pada risiko kurang lancarnya pengembalian jumlah pinjaman atau kredit bermasalah atau non-performing loan. Risiko kredit diukur dengan menggunakan rasio non-performing loan atau NPL, yang dimana NPL adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan ke masyarakat. Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap bank harus mempunyai nilai NPL di bawah 5%. Bagaimana, Angel? Apakah bisa menjawab? Ya, kalian bisa menjawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Alex akan dijawab oleh Saudari Vidya. Saudari Vidya, dipersilakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alex yang merupakan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesehatan struktur modal, permodalan, lembaga, dan unsur-unsur kredibilitasnya dan pentingnya. Kesehatan struktur modal ini artinya perbandingan atas imbangan pendanaan jangka panjang terhadap modal sendiri, sehingga kesehatan struktur modal yaitu permodalan yang ditawarkan tertata dengan sehat dan aman serta nyata, tidak lupa sesuai prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang permodalan. Dengan kata lain, kesehatan struktur permodalan merupakan unsur yang sangat penting bagi kredibilitas. Apakah sudah menjawab, Alex? Baik, sudah menjawab Vidya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya akan membuka sesi kedua dari tanya jawab ini. Untuk sesi kedua, terdapat 3 penanya, yaitu sebentar. Selina, Ripka, Isabel. Untuk Selina, yang pertama dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selina Andini Murti, NIM 12136. Saya ingin bertanya, kenapa evaluasi komposisi aset berguna dalam analisis struktur permodalan? Terima kasih. Selina, bisa diulangi tapi jangan cepet-cepet ya. Maaf. Baik, pertanyaannya, kenapa evaluasi komposisi aset berguna dalam analisis struktur permodalan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, Ripka, boleh open mic.
Baik, terima kasih. Saya Ripka dengan NIM 1219-120. Pertanyaan saya, apa pengaruh besarnya modal untuk suatu perusahaan yang berbasis perbankan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ripka pertanyaannya. Yang terakhir, Isabella di chat ya. Bagaimana cara mengukur struktur modal? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Isabel. Kelompok kami meminta waktu untuk diskusi sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Selina terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa evaluasi komposisi aset berguna dalam analisis struktur permodalan? Karena kewajiban dan ekuitas mengungkapkan sumber pembiayaan perusahaan, dan sisi aset mengungkapkan investasi dana ini. Kita secara umum dapat membangun hubungan langsung antar kelompok aset dan item struktur modal yang dipilih. Yang dipilih ini tidak tentu saja menyiratkan bahwa sumber daya yang disediakan oleh kewajiban atau ekuitas tertentu harus dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset tertentu. Sah untuk mengasumsikan bahwa jenis aset yang digunakan perusahaan harus menentukan sampai batas tertentu sumber struktur modal yang diberikan. Analisis distribusi aset merupakan salah satu dimensi yang penting dalam analisis struktur permodalan. Bagaimana untuk Selina, apakah bisa menjawab? Bisa, terima kasih Velen. Sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ripka. Pertanyaannya, pengaruh besarnya modal untuk suatu perusahaan yang basisnya perbankan. Besarnya modal adalah aspek penting bagi suatu bank untuk mengembangkan usahanya, serta menampung untuk kerugian. Kecukupan modal suatu bank dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank serta keberlangsungannya di operasi bank.
Bagaimana Ripka? Apa menjawab? Baik, Widya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, yaitu pertanyaan dari Isabella. Bagaimana cara mengukur struktur modal? Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan antara total hutang terhadap ekuitas yang diukur melalui debt to equity ratio. Dalam perhitungan ini dihitung dengan cara hutang dibagi dengan modal sendiri. Artinya, jika hutang perusahaan lebih tinggi daripada modal sendirinya, besarnya rasio DER berada di atas 1. Sehingga dana yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan lebih banyak dari unsur hutang daripada modal sendiri. Oleh karena itu, investor cenderung lebih tertarik pada tingkat DER yang besarnya kurang dari 1. Karena jika DER lebih dari 1, menunjukkan jumlah hutang yang lebih besar dan risiko perusahaan semakin meningkat. Kenaikan DER pada tingkat tertentu akan meminimalkan biaya modal, tetapi bila penambahan terlalu berlebihan justru berakibat meningkatnya biaya modal. Apakah bisa menjawab Isabella? Sama-sama, Isabel. Untuk sesi 3, kami buka 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, Novia. Yang kedua, Feni. Dan yang ketiga, Devina. Untuk yang pertama, Novia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novia Putri dengan NIM 12.19.117. Saya mau bertanya, kredit yang diberikan bank setiap saat dapat menjadi bermasalah, namun masalah ini bisa diminimalisir dengan pemberian kredit yang sehat. Nah, bagaimana penerapan pemberian kredit yang sehat tersebut? Terima kasih. Terima kasih Novia untuk pertanyaannya. Yang kedua, Feni, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Feni dengan NIM 12.19.112. Saya ingin bertanya, mengapa analisis struktur modal perusahaan penting? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Devina, dipersilakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Devina Damara, NIM 12.19.130. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan perlu menentukan struktur modal yang optimal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tamu dulu, dan kami meminta waktunya untuk berdiskusi.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devina terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan perlu menentukan struktur modal yang optimal? Jawabannya, penentuan struktur modal yang optimal ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai dan keuntungan perusahaan. Nilai saham suatu perusahaan dapat dinilai dari nilai sahamnya yang terdapat di pasar modal ditambah dengan nilai utangnya. Bagaimana Devina, apakah bisa menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni. Mengapa analisis struktur modal perusahaan penting? Analisis struktur modal perusahaan penting karena setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Besarnya biaya keseluruhan modal ini nantinya akan digunakan sebagai cut-off rate pada pengambilan keputusan investasi. Apakah bisa menjawab, Feni? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali, Feni. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Novia. Pertanyaannya, bagaimana cara penerapan pemberian kredit yang sehat? Berarti ini untuk perusahaan yang berbasis perbankan. Langkah pertama yang perlu dilakukan itu menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default. Dalam hal ini, perusahaan yang berbasis perbankan atau bank melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank untuk menetapkan suatu profitabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Nah, cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit yang berkualitas buruk, yang artinya memiliki kemungkinan gagal bayar yang sangat tinggi. Apakah sudah menjawab, Novia? Sudah, Vidya. Terima kasih banyak. Saya akan mengambil alih karena sinyal Sandra masih. Untuk sesi terakhir, kita akan ambil 3 penanya lagi, yaitu ada Sam, Onika, dan Kak Cynthia. Dipersilakan untuk Sam terlebih dahulu. On mic. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 12-19-121. Saya mau bertanya kepada kelompok. Dalam analisis struktur modal, bagaimana seharusnya perlakuan kewajiban sewa yang tidak dikapitalis?
pada kondisi bagaimana sewa ini dianggap sama dengan utang. Terima kasih. Baik, terima kasih Sam atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Onika, dipersilakan open mic. Terima kasih kesempatannya. Saya Onika dengan NIM 1219138. Bagaimana cara menentukan struktur modal yang optimal dan kapan struktur modal yang optimal dapat tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Onika. Yang terakhir untuk Kak Cynthia, dipersilakan open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Dwi Alverina, NIM 1219143. Pertanyaannya untuk kelompok, bagaimana hubungan konsep struktur modal dan nilai perusahaan? Apakah penurunan nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor kebijakan struktur modal? Jika iya, beri contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Cynthia sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami dari kelompok meminta waktu terlebih dahulu untuk berdiskusi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Mohon maaf kan tidak bisa on cam karena jaringan tidak mendukung. Dalam analisis struktur modal, bagaimana seharusnya perlakuan kewajiban sewa yang tidak dikapitalis pada kondisi bagaimana sewa ini dianggap sama dengan utang. Persyaratan akuntansi untuk kapitalisasi sewa tidak ketat dan cukup pasti untuk memastikan bahwa semua sewa mewakili. Pada dasarnya, pembelian angsuran aset dikapitalisasi. Akibatnya, analisis harus mengevaluasi sewa yang belum dikapitalisasi dengan maksud untuk memasukkannya di antara kewajiban utang. Sewa yang mencakup sebagian besar, misal 75-80% dari masa manfaat suatu aset umumnya dapat dianggap setara dengan pembiayaan utang. Bagaimana Samuel? Bisa menjawab? Bisa Sandra, terima kasih. Terima kasih Samuel.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Onika. Pertanyaannya, kapankah struktur modal yang optimal tercapai? Struktur modal yang optimal tersebut terjadi pada saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang turun. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Bagaimana untuk Onika, apakah bisa menjawab? Ya, bisa. Terima kasih. Sama Onika. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia. Pertanyaannya hubungan konsep struktur modal dan nilai perusahaan, dan apakah penurunan nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor kebijakan struktur modal, dan contohnya. Menurut kelompok, struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan melihat hubungan antara penggunaan utang dan ekuitas melalui biaya modalnya. Manajer keuangan menganalisa dan memilih sumber pendanaan dengan interest rate rendah sebagai kebijakan dan bobot atau proporsi yang tepat untuk menghasilkan struktur modal yang optimal dan yang artinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini merupakan cerminan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Nilai perusahaan ini sangat mempengaruhi dengan kondisi perusahaan dan bagaimana investor mau menanamkan modalnya. Contohnya, salah satunya ini adalah harga saham. Harga saham yang tinggi dianggap mampu mencerminkan kondisi nilai perusahaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Selain itu, nilai perusahaan juga dapat dinilai dari kemampuan perusahaan membayar dividennya yang dibayarkan besar, maka harga saham semakin tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan bagi investor. Apakah sudah menjawab, Kak Cynthia? Terima kasih, Vidya. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Dan mohon maaf jika materi masih banyak yang belum sempurna. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dan. Ya, terima kasih pada kelompok. Oh, sudah diakui materinya belum sempurna. Waduh, lah ini berarti mengaku ada yang salah. Ya, kalau saya sih ngelihatnya ada yang salah dalam penempatan aja. Kalau materinya saya pikir lumayan lah gitu ya. Tapi yang jadi kesalahan mendasar karena kemudian saya tidak menemukan bab 5, bab penutupnya. Karena apa? Karena di bab 4 itu studi kasus dan pembahasannya dijadikan satu. Jadi kasus 1, terus pembahasannya apa? Kasus 2, pembahasannya apa? Kasus 3, pembahasannya apa? Terus akhirnya yang di bab 4 itu penutup. Lah, ini kan nyalahin aturan gitu ya. Kalau panduannya kan jelas 5 bab. Jadi studi kasus ya studi kasus itu ya studi kasus aja. Jadi di bab 3 memang kemudian studi kasusnya ya cukup kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, kemudian di bab 4-nya itu pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan kasus 1, pembahasan kasus 2, pembahasan kasus 3. Sehingga di penutup itu nanti isi simpulan dari ketiga kasus tersebut. Kira-kira itu yang kemudian
relatif masih salah fatal ya dari kelompok ini. Nah, itu kalau mulai dari awal sih sebenarnya dari cara penulisan abstrak gitu. Jadi sudah abstrak betul, terus abstrak titik 2 ngapain gitu ya. Sebenarnya kan ya abstrak itu di atas, di bawah itu langsung paragraf untuk ininya, untuk langsung kepada abstraknya, isinya apa aja, abstrak itu harus apa yang disampaikan, dan kemudian abstract in English-nya itu yang kelompok ini tidak ada. Oke, itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Jadi yang tidak sesuai dengan dengan panduannya. Nanti tolong kelompok ya diperbaiki. Ya mumpung masih ada waktu untuk ini namanya untuk perbaikan, karena pasti setelah ini juga akan direpotkan dengan beberapa tugas dari untuk apa ini namanya, untuk UAS, jadi ya gitu ya. Jadi tolong diperbaiki dan disempurnakan. Oh ya, semua pihak yang dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan mini skripsi di kata pengantar. Padahal ini kan masih makalah gitu ya, bukan mini skripsi. Jadi ya, tolong hati-hati dalam mengisi daftar daftar pustaka kata pengantar. Terus tanggalnya 30 Mei pula gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi tolong hati-hati ya nanti ya dalam hal pemenuhan persyaratan syarat-syarat untuk makalah ataupun tugas akhir nantinya ya. Ini masalah kehati-hatian dan ketelitian aja. Oke, mengenai isi sebenarnya saya tidak ada keberatan karena semuanya disampaikan sudah pas gitu ya, mengenai apa itu struktur modal, terus kemudian teori-teori struktur modal ya, ada packing order dan sebagainya. Tapi bahwa memang kemudian secara khusus tidak terlalu membahas mengenai struktur modal optimal kelompok ini. Seperti apa yang katakanlah dibahas oleh ya karena analisis laporan keuangan, jadi analisis terhadap struktur modalnya, bukan kemudian bagaimana struktur modal optimal. Tapi sebenarnya bisa ditambahkan teori struktur modal optimal itu yang kemudian belum memang dibahas. Jadi kemudian ini yang akhirnya banyak semua pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di sini, para audiens ini terkait dengan struktur modal. Gimana sih cara mengukurnya? Atau katakanlah diawali dari apa sih struktur modal optimal? Mengapa perlu struktur modal optimal? Pengaruhnya bagaimana kepada nilai perusahaan, kepada kondisi perusahaan? Terus kemudian bagaimana cara menghitungnya, mendekatinya? Itu ya. Itu yang beberapa. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian ada satu kasus ternyata sewa tidak dikapitalisasi. Memang pertanyaan terhadap struktur modal optimal itu sangat menarik karena ya nanti Anda akan banyak kalau Anda belajar manajemen keuangan, analisis laporan keuangan dan selanjutnya kita akan banyak bicara tentang struktur modal. Karena apa? Kalau disebut optimal, berapa yang optimal itu kan jadi sulit. Karena apa? Beda kalau maksimal ya sudah, maksimal itu berarti yang terbesar gitu ya. Terus kemudian kalau minimal ya sudah yang terkecil. Tapi optimal itu kan lebih dari sekedar cukup, tapi tidak kemudian mengakibatkan apa ya? Ya sama seperti makan gitulah. Makan yang cukup tidak lagi lapar dan tidak lagi kenyang kan jadi susah gitu kan. Apa itu optimal? Nah, struktur modal optimal itu sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu kan di sini kelompok ini lebih membahas mengenai struktur aktiva. Ada kemudian bagaimana cara menghitungnya ya dengan pendekatan ada kemudian dipengaruhi oleh
struktur modal itu sangat dipengaruhi optimal atau tidak itu dengan struktur aktivanya, dengan berapa persen dividen yang dibagikan, capaian profitabilitas atau kemampu labaan, ukuran perusahaan, betul sekali, pertumbuhan aktiva. Jadi ya, kalau kemudian optimal itu berarti apa? Bisa menjamin dividen yang dibagikan kepada stakeholder. Kalau optimal, minimal dia memberikan apa? Pertumbuhan aktiva, asetnya itu naik dari tahun ke tahun. Terus kemudian apa ya? Jadi sustain gitu ya, perusahaan itu going concern. Terus kemudian ya pengaruh struktur aktivanya, asetnya itu bagaimana antara aset lancar dan aset tetap dan sebagainya. Jadi agak memang relatif apa ya? Tricky gitu ya. Kalau kita ngomongin struktur modal yang optimal. Nah, sudah lumayan dibahas oleh kelompok ini, walaupun tidak kemudian detail banget, tapi sudah dibahas, sudah disampaikan. Terus bagaimana cara pendekatannya dengan pendekatan EBIT dan EPS, ya. Terus kemudian bagaimana dengan rasio-rasio leverage, tanggung apa biaya-biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ya, ada biaya modal di situ ya, ada biaya modal terhadap long term debt, terhadap utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Sampai bahwa kelompok ini yang membahas ke, aduh, baterai saya ya ternyata tersisa 15%, mohon maaf. Mana ini, saya harus sambungkan ke charger. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya katakan tidak kemudian berlebihan ya, yang saya katakan bahwa kemudian kelompok ini menyajikannya cukup gitu ya, dalam arti yang memang seharusnya diberikan, walaupun kemudian sepertinya hitung-hitungannya kok terpisah gitu ya, hitung-hitungannya terpisah karena hitung-hitungannya ternyata munculnya di terakhir-terakhir ya, di kasusnya. Nah, terus kemudian teori-teori yang mendasari ya, ada teori struktur modal. Itu kan ada balancing teori balance. Bagaimana pecking order teori. Pecking order teori itu komposisi yang menentukan struktur modal. Nah, sebenarnya berangkatnya dari situ, dari teori ini. Jadi kemudian struktur modal ini analisisnya bagaimana mencapai struktur modal yang optimal itu dilihat dari apa? Yang namanya modal itu selalu memunculkan namanya cost of capital, biaya modal. Nah, biaya modal yang optimal itu tidak hanya terkait dengan cost of capital, tidak hanya kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan, komposisi yang pas, komposisi yang kemudian tidak kemudian berat di utang, tapi juga tidak berat di saham. Karena apa? Kalau kita kemudian hanya menggunakan utang, sebenarnya bagus. Karena apa? Kita tidak perlu direcokin atau tidak kemudian berhadapan dengan kendali oleh pemegang saham, oleh investor. Tetapi kita membutuhkan biaya yang besar karena utang itu pasti bukan pada kontrolnya, tapi lebih kepada biaya yang harus ditanggung, fixed cost yang harus ditanggung oleh perusahaan itu cukup besar. Sedangkan kalau saham kan enak, kalau kemudian labanya sedikit ya oke lah, dividen dibagi sedikit. Kalau memang cukup besar maka dibagi besar. Nah, beda kalau dengan utang. Kalau utang kan jelas akan harus dibayar. Untung tidak untung, perusahaan itu rugi tidak rugi kan tetap harus dibayar oleh perusahaan. Nah, itu kalau kemudian dari cost of capital-nya, struktur modalnya. Jadi yaitu yang disebut dengan balancing teori itu, urusannya dengan itu, bagaimana tingkat balance-nya itu ya, tingkat keseimbangannya antara biaya yang dikeluarkan, biaya modal yang dikeluarkan untuk utang maupun untuk saham.
Nah, sedangkan packing order itu pada urut-urutannya. Bahwa ternyata apa? Yang namanya utang itu lebih disukai daripada saham. Karena apa? Kalau saham memang biayanya bisa tetap bisa diketahui. Utang itu utang disukai karena biayanya bisa dihitung tetap. Kalau saham kan naik turun, nggak bisa diprediksi. Terus yang lain apa? Kendali. Sehingga apa? Yang namanya kalau kemudian utang kita gede, memang konsekuensinya kita bayar besar untuk pada pihak ketiga, tapi kan kita tidak direcokin, tidak perlu dikendalikan oleh pemegang saham. Nah, itu yang kemudian mendasari packing order teori. Jadi lebih pada bukan biayanya, tapi pada kendali yang dihadapi. Tapi apapun juga, yang namanya struktur modal itu pasti ada dua tadi, saham dan utang. Sehingga salah satunya yang kemudian harus dihitung itu adalah leverage. Boleh utang banyak, boleh kalau kemudian kita mengurangi kendali dan kita memperbanyak utang, tapi ingat bahwa kemudian utang itu harus punya kembalian yang namanya leverage. Nah, makanya leverage kan daya ungkit, kemudian daya angkat dari utang itu. Jadi kalau kemudian tidak mendapatkan secara finansial, tidak mengangkat ke perusahaan, ya, degree of financial leverage, terus kemudian secara operasional tidak kemudian mengungkit, meningkatkan operasional perusahaan, ya nggak usah utang deh, daripada itu nanti kemudian kita nanti masuk ke financial distress. Maksudnya apa daya ungkit? Kalau kita punya utang, kalau kita kemudian mendapatkan utang, dana dari utang, atau kita mencari dana utang, kita pastikan bahwa operasional kita itu lebih tinggi lagi naiknya dari tingkat utang yang harus kita bayarkan, baik itu bunga maupun pokok yang kita bayarkan. Demikian pula secara finansial, secara keuangan, itu harus meningkat. Kalau kemudian kita utang tapi kemudian tidak meningkat finansialnya, kinerja finansialnya, kinerja operasinya, ya lebih baik nggak perlu utang. Apalagi kalau kemudian combine, ya, DCL, degree of combined leverage. Dua-duanya, berarti tidak hanya operasional, tidak hanya ini, tapi terus dua-duanya harus combine, harus terkombinasi antara utang dan secara finansial maupun secara operasional, ya. Sudah diungkapkan juga oleh kelompok ini. Nah, kaitannya apa kemudian, Pak? Kaitannya dengan resiko kredit. Ya, namanya utang itu kan diperoleh dengan cara kredit, ya. Kredit di sini adalah private placement, tidak kemudian pendanaan yang operasional saja, tapi dia private placement, penempatan dana besar dalam bentuk utang kepada perusahaan, entah itu obligasi, entah itu private placement, ya, utang biasa gitu yang diberikan, penempatan dana tapi dalam bentuk utang. Maka yang harus dihati-hati oleh perusahaan adalah jangan jadi bagi perusahaan yang diutangi atau debitur itu kemudian harus berhati-hati dengan financial distress. Jangan sampai kemudian terjadi distress, terjadi kesulitan keuangan karena terlalu banyak utang. Bagi pemberi utang, bagi krediturnya, ya jangan sampai ini kemudian bablas menjadi NPL, non-performing loans. Tuh, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya, dua sisi itu selalu saling memperhatikan. Yang ngasih utang, jangan sampai macet, jangan sampai tidak bisa menagih. Sedangkan yang diutangi harus paham bahwa dia punya kewajiban untuk mengembalikan, sehingga dia harus mampu operasional dan keuangannya itu mengembalikan dana kepada pemberi utangnya, pada krediturnya. Nah, ini kan di ininya apa, di sisi keuangannya. Kalau kemudian resiko apa, dalam artian kalau kemudian utang itu kemudian ancamannya adalah financial distress. Jadi sebenarnya mencari kondisi yang seimbang antara saya utang ini berapa pantasnya, pasnya berapa,
Kalau saya danain semuanya pakai saham, waduh, pasti dikendalikan ini oleh pemegang saham. Kalau saya pakai utang, waduh, gimana cara mengembalikannya? Kalau saya tidak punya jaminan operasional saya meningkat, kalau saya tidak punya jaminan keuangan saya meningkat. Berarti berapa yang pas ini keseimbangan? Berapa Pak? 50-50, 50-50? Oh tergantung, masing-masing perusahaan itu bisa berbeda. Dan tidak ada acuan yang pas, berapa persen yang paling pas. Tapi kalau secara umum, ya itu nanti Anda lihat di Brigham-Gapenski itu dituliskan, tidak kemudian menjadi teori sampai hari ini yang namanya struktur modal optimal. Tapi sudah menjadi pemahaman umum bahwa kemudian kalau utangmu itu terlalu kecil di bawah 25%, pasti tidak akan meningkatkan leverage-mu, baik itu operasional maupun keuangan, apalagi combine ya. Ya berarti utang itu ya jangan sampai di bawah 25%. Wah kalau gitu cukup banyak Pak utang saya, berarti 25%, berarti utang saya ya minimal 25%. Maksimalnya berapa Pak? Nah maksimal itu kemudian kalau utang kita terlalu banyak kan berakibat pada financial distress. Nah itu secara undang-undang dibatasi. Kalau sampai undang-undang yang sebelum Omnibus Law ini ya, undang-undang itu mengatakan kalau perusahaan itu 75% itu dari utang dan 25% hanya saham, artinya berarti apa? Utangnya tiga kali lipat ketimbang sahamnya, ya kan? Katakanlah kalau 100 berarti utangnya kan 75, sahamnya 25. Itu perusahaan dinyatakan bangkrut secara hukum. Artinya siapapun bisa melaporkan, ini lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu undang-undang yang dulu sebelum Omnibus Law itu dan juga kondisinya kita masih operasional murni, itu bisa diajukan siapapun. Ya tentu saja di sini siapapun itu tentu saja adalah para stakeholder ya, pemegang saham, ya yang yang karyawan dan sebagainya, atau katakanlah pemasok dan sebagainya bisa mengajukan kalau lebih besar daripada tiang. Nah, tapi kondisi pandemi ini, terus kemudian adanya Omnibus Law itu ditingkat lagi. Orang punya utang itu karena juga kemudian banyak orang yang takut berhutang dan kemudian terjadi over liquid di perbankan, itu makanya kemudian ditingkatkan undang-undang itu dirubah bahwa kemudian utang itu maksimal sampai 90%. Jadi boleh utang kita itu 90%, yang 10% itu saham. Jadi kalau kita punya saham gitu ya, punya 100 miliar, maka kita bisa punya perusahaan yang berarti yang 90%, yang 900 itu kita utang, berarti totalnya kita bisa kita bisa punya total aset kita itu sampai 1 triliun. Gitu. Itu kalau pakai undang-undang yang sekarang yang terbaru. Jadi kalau kemudian berapa optimal? Ya optimal itu berarti minimal antara 25% sampai 90 sekarang, sampai 90%. Itu bisa didanai dari utang. Berapa Pak yang optimal? Ya tergantung kondisi perusahaan, tergantung kemudian kemampuan perusahaan. Ada yang 50% udah optimal, ada yang mungkin sampai 70%, ada yang sampai 75%. Dulu kan di atas 75 tidak berani ya. Sekarang ada yang bahkan kemudian relatif seperti modal dengkul, 90% itu dari utang. Cukup punya 10%, itu bisa kita dapat 100. Punya 10 kita bisa dapat 100. Nah, itu kan di Omnibus Law itu kan ada tentang kemudahan usaha. Nah, salah satunya itu tingkat utang itu bisa sampai 90%. Tugasnya siapa yang harus ngawasi? Yang harus ngawasin dengan ketat itu tentu saja yang punya duit perbankannya atau siapapun yang pendanaan, yang memberikan dana. Makanya kucuran KUR itu ya, kredit usaha rakyat itu kan besar sekali gitu ya.
Nah, itu yang terjadi pada kondisi sekarang. Suatu saat nanti bisa saja berubah kembali ke 75. Sangat mungkin karena secara internasional juga umumnya itu undang-undangnya selalu 75% maksimal. Itu baru bisa bisa diajukan untuk dia pilot. Begitu ceritanya. Jadi berapa yang optimal? Nggak tahu. Ya antara 25 sampai 90 kalau sekarang. Apakah 40 utang itu sudah optimal? Ya mungkin kalau perusahaannya itu pengendalinya bukan publik. Pengendalinya pemiliknya hanya keluarga. Tuh. Bisa sampai kemudian 90% ya mungkin karena punya kedekatan di bank, punya memang kemudian kolateral atau jaminan yang besar, atau dulu itu dengan cara nepotisme ya, kedekatan-kedekatan personal dengan ini ya, dengan ya karena kekuasaan. Nah, itu dulu, tapi kalau sekarang tidak. Ada sulit karena ada namanya batas maksimum pemberian kredit dan sebagainya, ada aturan-aturan yang kemudian mengikat dalam pemberian kredit BNPK ya, atau legal lending limit itu kan dibatasi kepada grup sendiri, tidak boleh lebih dari 10% dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bercerita tentang yang namanya struktur modal optimal. Jadi berapa ukuran pasnya tidak bisa karena tergantung dari banyak hal. Tergantung dari kemampuan dan kondisi perusahaan. Nah, kondisi kemampuan dan kondisi perusahaan itu apa? Itu tadi ya, kelompok ini sudah menyajikannya ada leverage, ada kemudian struktur aktiva, dan sebagainya. Jadi namanya struktur modal itu kan sisi pasifa kalau di dalam laporan keuangan ya. Kalau aktiva kan jelas ya, semua yang aset itu yang ada dari investasi itu, dari baik itu yang di atas itu ya yang namanya utang maupun atau kewajiban, baik yang di bawah itu namanya modal sendiri maupun di bawahnya lagi itu ada yang namanya saldo laba, dan itu semuanya kan dipergunakan untuk pembelian aset, yang aset itu dipergunakan untuk investasi. Kira-kira begitu gambaran garis besarnya, gambaran kemudian apa yang terjadi dengan struktur modal. Oke, struktur modal optimal kayak begitu. Jadi tidak ada ukuran pastinya. Tadi siapa yang nanya ini ukuran pastinya apa? Ya nggak ada karena dependable, tergantung dari kondisi perusahaan, dari kebutuhan perusahaan, dari aset yang dimiliki, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan, ingin didiskusikan? Kalau belum ada, nanti tolong diperbaiki ya, kelompok ini memindahkan yang bab 3 itu, dari studi kasus itu, pembahasan-pembahasan itu dipindah pada bagian sendiri menjadi bab 4. Ya, sehingga kemudian jadi bab 5. Bab 5, ada 5 bab, di bab 5 itulah baru penutup. Jadi yang di bab 3 itu yang kemudian harus dilepas beberapa. Oke, kira-kira begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk struktur modal. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Oke, kalau tidak ada, ini sudah kuliah terakhir ya. Saya melihat presensinya yang harus saya bahas itu kan ini sudah pembahasan ke-13, perkuliahan ke-13, atau kalau kelompok ini berarti kelompok yang ke-12. Ya, setelah ini nanti kita punya waktu 2 minggu sampai ke 3 minggu sampai ke UAS. Jadi silahkan hari-hari ini ke depan Anda waktu 2 minggu ya yang tenang, dan 1 minggu yang kemudian harus juga ribet dengan UAS yang lain untuk
mengerjakan mini skripsi. Mini skripsi. Ya, kalau ada kesulitan, ada masalah, silahkan bisa kontak kepada saya secara langsung gitu ya, melalui apapun mekanismenya, bisa email, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram gitu ya. Ya kalaupun ada yang telepon juga boleh, kalau kemudian ada yang mau konsultasi langsung Pak, mengerjakan dan sebagainya. Kalau yang di Malang-Malang ini silahkan bisa datang ke kampus karena hampir tiap hari saya ada, kecuali kalau saya lagi ada pekerjaan lain yang saya harus lakukan di luar. Itu. Kalau mau ke rumah juga boleh, tapi kalau ke rumah saya kan jadi terbatas karena saya pasti pulangnya setelah pulang jam kerja gitu ya, sore hari gitu ya, jadi agak jadi ribet, agak ngerepotin bagi Anda yang kemudian harus berkunjung ke tempat saya malam-malam. Tapi kalau siang ini jam kerja kan masih enak. Jadi kalau berkeinginan, kebetulan rumahnya di seputaran kampus ini aja, silahkan mampir ke rumah saya kalau memang mau mampir ke rumah. Ya kalau yang luar kota ya nggak perlu repot-repot ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini perkuliahan terakhir, saya juga sampaikan permohonan maaf saya untuk mungkin ada penyampaian yang kurang pas, penyampaian yang kurang sesuai, atau hal-hal yang mungkin ya salah-salah kata saya yang menyakiti Anda semuanya. Tolong dimaafkan dan ya yang terakhir tentu saja saya berdoa semoga ya kita semua berdoa semoga perkuliahan kita itu adalah bisa menjadi ilmu yang berguna bagi Anda, bukan hanya untuk kelulusan dari mata kuliah ini, tapi ilmu yang berguna untuk Anda sampai lulus pembelajaran di Universitas Majung dan berguna sampai Anda bekerja atau berkarir nanti ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita akan tutup dan akhiri perkuliahan kita. Bukan hanya kuliah hari ini, tapi kuliah sepanjang semester ini. Dan ya berdoa supaya ini menjadi yang terbaik bagi kita semuanya, Anda mendapatkan yang terbaik, dan semoga semester depan kita mendapatkan kondisi yang lebih baik, sehingga kuliah kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi. Oke, berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih ya untuk pengumpulan tugas UAS nanti dikoordinir oleh ketua kelas, dikumpulkan bisa di hari terakhir dan ketua kelas yang nanti akan mengirim ke saya. Dan sepertinya kalau Wira sudah pengalaman ya dengan MK kemarin, saya lihat penataannya bagus banget gitu ya. Jadi di per folder dan sebagainya. Dan tidak harus PDF. Bisa dalam bentuk Word, karena Word itu bisa diperbaiki kapanpun. Juga kemudian kalau saya ada keperluan yang lain itu juga bisa saya pakai. Kalau PDF kan saya harus memformat ulang lagi. Tapi boleh kalau kemudian Word dan PDF, tapi yang wajib itu adalah PDF. Dan jangan lupa kalau ada perubahan dalam materi dan itu terpaksa harus merubah makalah Anda juga akan harus ini PPT-nya harus juga disesuaikan juga. Itu aja, terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga kita akan selalu berjumpa sampai tahun depan. Terima kasih, selamat sore, dan sampai ketemu di semester mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, Pak. Iya.
Sama-sama. Terima kasih, Oke. Pak. Iya, heeh.